Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10, cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Allah Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad utusannya. Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rawel. Tepuk tanganmu nggak asik, nggak ikhlas. Kidik yang kenceng dong. Masa menggambarkan cintamu? Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Mas Agus, di medsos Mas Agus ini pernah bercerita 2 kali mimpi ketemu almarhum ibu. Iya. Ceritanya gimana, Mas? Sebetulnya itu karena kangen banget atau gimana, Mas, awalnya? Iya. Alhamdulillah ya, almarhumah Ibu Ani itu sering datang di saat-saat yang memang saya merindukannya sekali. Contohnya ketika dalam kesendirian menghadapi sebuah masalah, misalnya masalah kemarin di Partai Demokrat, saya tahu persis kalau ibu masih ada. Masya Allah. Ibu Ani itu yang paling pertama akan selalu bertanya bagaimana situasinya, sampai dengan perhatian-perhatian yang kecil tapi mengharukan. Selalu pasti bertanya, sudah makan atau belum, jangan lupa minum vitamin, yang begitu-begitu. Jadi perhatian-perhatian yang sederhana tapi selalu menguatkan. Apalagi saat kita menghadapi cobaan atau ujian. Jadi biasanya Ibu Ani itu datang dalam mimpi di saat-saat saya lagi sedih atau di saat saya sedang gembira justru. Seolah-olah ikut gembira juga. Kalau lagi sedih seolah-olah ikut menyemangati. Tidak selalu menyampaikan sesuatu. Kadang hanya datang terus tersenyum. Seolah-olah saya dibelai dan biasanya saya tidak lama-lama juga karena selalu kebangun. Saya selalu mengirimkan Al-Fatihah ketika terbangun mengingat beliau begitu. Mas Agus itu kan dekat banget dengan ibu. Sangat Kenangan dekat. apa yang paling Mas Agus rindukan dulu di saat-saat masih ada ibu? Perhatian beliau, kasih sayang yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun menurut saya. Karena sesibuk apapun beliau, dimanapun beliau berada dan dimanapun saya saat itu bertugas, selalu memperhatikan walaupun dari jauh. Bertanya tentang apa yang sedang saya hadapi dan selalu mendoakan. Jadi kenangan-kenangan seperti itu menurut saya sulit untuk digambarkan karena sebetulnya tidak ada yang sangat istimewa. Tetapi sangat berarti bagi saya begitu. Istimewa itu bukan sesuatu yang perhatian seperti apa, tapi perhatian-perhatian kecil. Jadi membuat saya selalu merindukan perhatian kecil seperti itu yang sekarang sudah tidak bisa lagi saya rasakan. Ya. Saya selalu meyakini ketika ada satu kesuksesan lagi yang kamu dapatkan, itu artinya apa? Ada satu doa lagi, ada satu doa ibumu lagi yang dikabulkan oleh Tuhan. Karena saya meyakini kesuksesan seorang anak itu pasti berangkat dari doa seorang ibu. Karena dikatakan salah satu doa yang pasti dijawab oleh Allah adalah doa ibu kepada anak-anaknya. Barangkali posisi Mas Agus paling Mas Agus rindukan dulu di saat-saat masih ada ibu. Perhatian beliau, kasih sayang yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun menurut saya. Karena sesibuk apapun beliau, dimanapun beliau berada dan dimanapun saya saat itu bertugas, selalu memperhatikan walaupun dari jauh. Bertanya tentang apa yang sedang saya hadapi dan selalu mendoakan. Jadi kenangan-kenangan seperti itu menurut saya sulit untuk digambarkan karena sebetulnya tidak ada yang sangat istimewa. Tetapi sangat berarti bagi saya begitu. Istimewa itu bukan sesuatu yang perhatian seperti apa, tapi perhatian-perhatian kecil. Jadi membuat saya selalu merindukan perhatian kecil seperti itu yang sekarang sudah tidak bisa lagi saya rasakan. Ya. Saya selalu meyakini ketika ada satu kesuksesan lagi yang kamu dapatkan, itu artinya apa? Ada satu doa lagi, ada satu doa ibumu lagi yang dikabulkan oleh Tuhan. Karena saya meyakini kesuksesan seorang anak itu pasti berangkat dari doa seorang ibu. Karena dikatakan salah satu doa yang pasti dijawab oleh Allah adalah doa ibu kepada anak-anaknya. Barangkali posisi Mas Agus hari ini ya jelas
merupakan tirakat dan doa dari seorang Ibu Ani. Nah, kemarin menjelang Ramadan kemarin Mas Agus sudah nyekar ke makam Ibu. Sudah, dan saya tentu mendoakan ya. Saya biasa datang itu juga dengan Pak SBY dan keluarga kami, termasuk adik dan keluarganya. Nah, kalau ibu udah nggak ada, memang harus berziarah dan kemudian mendoakan. Itulah yang dimaksud dengan awaladin solihin yad'ulah. Ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, saya punya video, Mas. Ini waktu itu saya diundang untuk memberikan kuliah umum di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke. Jadi ada ribuan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ketika itu, ini belum COVID ya. Jadi masih banyak audiensnya, dan ketika setelah selesai menyampaikan paparan ataupun speech, tanya jawab, setelah itu saya menghibur adik-adik mahasiswi untuk bernyanyi bersama sebetulnya. Kayaknya Mas Ahy juga sering nyanyi untuk Mbak Nisa. Emang romantis, Mas ya? Kalau dibilang romantis mungkin nggak romantis banget sebetulnya ya, nggak sangat romantis lah. Tergantung juga sih standarnya seperti apa. Kalau Gus Miftah mungkin punya standar yang tinggi gitu. Kalau mereka jelas Mas romantis, rokok makan gratis. Ya. Kayaknya kemarin ulang tahunnya Mbak Nisa juga nyanyi. Ya, saya sesekali mencoba membuat sesuatu momen itu spesial untuk istri atau untuk anak ya. Tapi saya sendiri mungkin masih banyak hal yang harusnya saya lakukan untuk membuat istri lebih bahagia. Tapi mungkin karena kesibukan saya ataupun ya namanya. Dan ini memang support istri juga luar biasa ya. Support istri luar biasa. Saya tidak mungkin setegar dan sekuat ini kalau tanpa dukungan dan doa. Yang paling penting doa istri. Saya sepakat. Ya. Perempuan memang tidak sekuat laki-laki. Tetapi laki-laki tidak sekuat itu tanpa kehadiran seorang perempuan. Nah ngomong-ngomong soal wanita yang support kepada suaminya, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seorang istri menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka perempuan solehah seperti ini dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dikehendakinya. Masya Allah, itulah wanita solehah. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan satu orang wanita solehah itu lebih bagus daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Maka ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya.